Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di sini dengan Mulhandi TV, PNS Show Channel. Ya, untuk itu kami akan membahas terkait masalah elektabilitas Partai Umat untuk menghadapi Pilpres di tahun 2024 nanti. Untuk itu telah hadir di samping kiri dan kanan saya narasumber Bang Ka'ban dan Bang Edward. Untuk itu saya akan bertanya kepada Bang Ka'ban terkait masalah itu. Mungkin terkait kans Partai Umat untuk tahun 2024 nanti, Bang. Ya. Bagaimana, Bang? Alhamdulillah, Partai Umat walaupun berusia menjalani 2 tahun ya, tapi sejak awal berdiri, ya karena semangatnya itu dideklarasikan bulan Ramadan. Oh. Jadi spirit Ramadan itu menjadi ruh, ya kan? Menjadi ruh yang mewarnai sikap, semangat, dan cara berpikir dari seluruh keluarga besar Partai Umat. Tentu ya saya sebagai wakil ketua Majelis Syuro di Partai Umat melihat kerja, ya, melihat kerja dari pimpinan, ya, pimpinan pusat Partai Umat di bawah komando Dr. Rahmadi, ya. Jadi melihat cara kerja, ya, melihat cara kerja yang dilakukan dan tim yang ada sejak deklarasi prosesnya sampai ke Kumham itu speed up-nya tinggi, ya, speed up-nya tinggi, sehingga semua persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh Kumham itu tercapai. Sudah tercapai. Dan sekarang ini, ya saya sangat yakin ya dengan doa semua fungsionaris, ya, doa dari seluruh anggota Majelis Syuro dan semangat kerja yang didorong oleh Ketua Umum, ya, yang didorong oleh Ketua Umum agar partai ini lolos verifikasi, ya, lolos verifikasi faktual, insya Allah. Karena saya mengikuti di beberapa daerah keikhlasan, ya. Jadi saya pakai keikhlasan, artinya keinginan pendukung partai ini di tingkat kecamatan memberikan KTP, ya kan? Itu nggak gampang. Iya, betul. Ya, bukan sekedar ada KTP, tapi ini insya Allah mereka itu ikhlas namanya tertulis dan menyerahkan KTP-nya untuk memenuhi persyaratan 1/1000 itu. Nah, jadi saya melihat ada sebuah antusiasme, ya, ada sebuah semangat. Nah, yang penting kita berharap, nah, bermohon pada Allah agar seluruh komisioner KPU, ya, seluruh komisioner KPU sehat dan mampu membuat sistem yang lebih Kondusif, ya. yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang tidak gampang jam itu. Ya, jangan, jadi ketika di input itu seberapa besar pun input yang dilakukan secara serentak oleh seluruh partai politik, sistem itu harus bisa mengakomodir. Jadi dengan demikian mudah-mudahan, ya, kita berharap, ya, tapi saya yakin, saya sangat yakin melihat semangat dan partisipasi para pendukung-pendukung ini, kader lah, Bang. Ya, kita katakanlah mereka ikhlas. Ya, kader-kader ini mereka mau mensukseskan itu. Nah, mudah-mudahan
apa yang sudah menjadi semangat ya seluruh fungsionaris di daerah, terutama collecting ya, collecting data-data untuk KPU itu nanti diverifikasi secara faktual. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Walaupun ya sebagai partai baru tidak kita pungkiri juga ada daerah-daerah yang katakanlah krisis ya. Nah, itu menyangkut masalah perbandingan Muslim non-Muslim. Tapi kita merangkul semuanya. Ya, karena Partai Umat ini ada partai yang ingin merangkul semua kekuatan umat yang ada di Indonesia ini. Gitu. Iya. Kalau Bang Edward bagaimana nih? Tanggapannya Bang Edward terkait Partai Umat ini? Terima kasih. Tentunya kalau bagi kita masyarakat ya, dengan munculnya partai-partai baru, tentu mengharapkan adanya suatu terobosan baru ya, karena begitu banyaknya persoalan-persoalan kebangsaan dan negara kita ini yang cukup rumit ya. Berkaitan dengan munculnya partai umat, yang masyarakat sudah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh di sana di partai umat ini yang boleh katakan sebagai tokoh nasional, bahkan tokoh reformasi dulu kan, seperti Pak Amin Rais, kemudian di sana juga ada Pak Kaban, dan juga yang lain-lainnya. Tentu punya harapan besar lah bagaimana partai ini bisa turut serta dalam membantu ya, atau masyarakat atau bangsa ini ya, membantu bangsa ini bagaimana untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kemakmuran. Dan saya dengar bahwa Partai Umat ini mengusung suatu semboyan atau jargon-jargon yang cukup bagus, seperti misalkan jargonnya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini kan suatu sikap posisi yang jelas gitu. Sebetulnya apa yang akan dikerjakan oleh Partai Umat gitu kan, itu kan jelas bagi masyarakat. Nah, tentu harapan dari para masyarakat bahwa partai ini akan beda dibandingkan partai-partai lain dalam perjalanannya nanti gitu ya. Itu yang diharapkan. Namun dari sisi lain kita lihat juga bahwa kekuatan-kekuatan sekarang, terutama dalam masalah politik, itu banyak sekarang tuh didominasi oleh partai-partai besar. Partai-partai besar yang sudah kuat, yang mereka juga sudah mempunyai wakil-wakil dalam legislatif. Dan kemudian adanya ketentuan masalah threshold, masalah elektoral threshold, presiden threshold, ini kan merupakan suatu dinding penghambat gitu ya, bagaimana Partai Umat nanti akan menghadapi hal seperti ini ya. Apakah Partai Umat menganggap hal ini adalah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ada, karena negara kita negara demokrasi ya. Demokrasi artinya kedaulatan itu benar-benar di tangan rakyat gitu ya. Jadi sebetulnya secara logika tidak ada batasan threshold itu. Namun kita lihat bahwa tanggapan dari para pemimpin kita yang di eksekutif maupun legislatif, kelihatannya masalah threshold ini dianggap sudah bagus, sudah baik ya, supaya bisa jalan pemilu itu dengan baik ya toh. Jadi dianggap bahwa udah satu tatanan yang baik lah untuk ke depan. Final lah sementara ya. Saya tidak tahu kenapa. Nah, kans untuk Partai Umat untuk ke depan kayaknya lebih berat ya, cukup berat. Tapi bagaimanapun juga dengan dukungan rakyat, mungkin dukungan rakyat ini bisa menjadi partai umat, partai pilihan gitu. Tergantung daripada bagaimana kerja Partai Umat nanti. Gitu. Di sisi lain kita lihat bahwa peserta pemilu nanti itu boleh dikatakan 60% adalah kaum muda, kaum milenial, kaum muda semua, yang 60%. Nah kita lihat Partai Umat ini sekarang dipimpin oleh kaum muda yang cukup cerdas, ya, atau dia juga, saya dengar dia juga orang ahli IT ya, IT teknologi, ya toh. Bahkan dia mungkin kalau nggak salah saya dengar dia punya konsep sebetulnya bagaimana pemilu sekarang ini supaya lebih jujur dan adil, yaitu dengan cara menghambatkan IT, dan itu katanya juga
bisa mereduce atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu. Ya tuh kan biaya pemilu kan sangat besar, efisiensi sangat besar sekali. Nah itu katanya sudah mulai dirilis, sudah mulai diperkenalkan gitu. Tapi kayaknya tanggapan dari pihak-pihak yang berwenang atau mengenai kegiatan pemilu tidak begitu positif saya lihat ya, karena anggaran pemilu itu memang sudah disahkan, sudah ini ya, nggak salah sekitar 115 triliun ya, kalau saya salah gitu. Begitu besar ya. Kalau misalkan dengan konsep yang ditawarkan oleh Partai Umat, konsep IT itu bisa menghilangkan biaya itu luar biasa efisiensinya. Ya toh. Cuman saya melihat bahwa dalam perjalanannya sekarang tidak ada kelanjutannya gitu ya. Bagaimana hal-hal itu bisa bisa dilakukan gitu kan. Ini ada kesulitan Bapak. Nah, apakah hal-hal threshold ini, gitu, threshold yang menghalangi ini, menurut Partai Umat sesuatu yang bisa menghambat, gitu, atau tidak? Karena dia kan punya, apakah sesuatu yang menzolimi atau tidak, gitu? Saya nggak tahu nih, apakah ini hal yang menzolimi atau tidak ini? Itu kalau ini hal-hal zolimi, kembali kepada jargonnya lawan kezoliman, tentunya Partai Umat selalu terus harus berusaha bagaimana threshold ini secara hukum itu bisa dikurangi, kalau tidak bisa dihilangkan bisa dikurangi gitu, supaya punya kans masyarakat pun bisa ikut dalam pemilihan gitu untuk mencalonkan diri gitu. Itu menurut saya ya, mungkin bisa lebih lanjut dari Pak Kaban untuk bisa menjelaskan bagaimana ke depannya ini. Terima kasih. Ya, jadi begini, menyangkut yang disampaikan oleh Pak Edward tadi, bagaimana penyelenggaraan pemilu itu di luar otoritas Partai Umat. Karena perintah undang-undang ya, perintah undang-undang pemilu itu harus diselenggarakan dengan jujur, dengan adil, banyak itu. Itu sepenuhnya ada pada KPU. Pertanyaannya adalah, dengan 115 triliun anggaran atau katakanlah dengan 78 triliun anggaran untuk pemilu itu, apakah anggaran itu menjamin bahwa penyelenggaraan itu jurdil, betul-betul dirasakan masyarakat fairness? Ini pertanyaan. Tapi kita hanya sekedar bertanya, ya, karena sekali lagi otoritas itu sepenuhnya ada pada KPU. Tapi gimana dengan pengawasnya, Bang? Badan pengawasnya? Nah, saya kira sesuai dengan amanat undang-undang, kewenangan badan pengawas itu juga sangat terbatas. Sangat terbatas. Nah, sebetulnya ya, kalau kita mau jujur nih, pemilu itu adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat. Ya. Jadi kedaulatan rakyat itu betul-betul seutuhnya, tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi, atau tidak harus sesuai dengan hasil survei. Iya. Kalau mau ini ya Bang ya. Nah, jadi kedaulatan rakyat itu harus betul-betul. Memang rakyat itu menentukan. Dialah yang berdaulat menentukan mana partai yang layak untuk memperbaiki bangsa, mana partai yang harus dihukum oleh rakyat karena mereka mengabaikan, melalaikan amanat yang diberikan pada mereka. Nah, jadi kesadaran ini itu memerlukan sebuah proses pencerdasan masyarakat agar betul-betul setiap rupiah yang digunakan uang rakyat untuk mengukuhkan kedaulatan rakyat itu tidak sia-sia. Nah, yang menjadi kita harus
jujur, dari beberapa pemilu-pemilu yang lalu, ya, harusnya kita mengevaluasi berapa puluh juta suara rakyat yang hilang sia-sia. Ya. Ini kan tidak pernah direnungkan. Ya. Katanya suara rakyat, suara Tuhan, tapi suara rakyat itu diabaikan, ya, menjadi sia-sia karena dia dihadang oleh apa yang disebut dengan parliamentary threshold, apa yang disebut dengan presiden threshold. Oh. Kalau kita betul-betul menghayati kedaulatan rakyat, ya saya pikir harusnya Nggak perlu ada itu. kita perlu bercermin dengan pemilu tahun 55. Ya, baik. Bagaimana suara rakyat atau pemilu tahun 99. Ada kelemahan-kelemahan pemilu 99. Tapi kita sebagai peserta pemilu partai politik itu merasa ada fairness. Karena partai politik ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu itu. itu. Sehingga ketika ada partai-partai politik yang ingin menggunakan pengaruhnya, nah, partai-partai politik yang lain itu bisa mengawasi. Tapi dengan kondisi hari ini, ya kan, partai-partai politik itu pasrah saja, ya kan. Ada satu hal lagi sebenarnya dalam konteks pemilu kita ini, untuk apa uang triliunan rupiah digunakan untuk keterlibatan polisi? Itu keterlibatan polisi di dalam pengawasan pemilu. Mereka di TPS ikut memoto-moto, Yang sebenarnya nggak perlu itu. memoto-moto suara, tapi ketika penghitungan suara mulai dari tingkat TPS ke kelurahan, ke kecamatan, ke KPU daerah, hasil yang dihimpun oleh polisi tidak pernah dikonfirmasi. Jadi untuk apa itu? Ya. Hah? Ya. Untuk apa itu? Nah, jadi ini kalau bicara tadi yang disampaikan Pak Edward itu, otoritas itu tidak ada pada partai politik. Ya, itu sepenuhnya ada pada KPU. Pengawas pemilu juga nggak bisa. Tapi harusnya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang lalu itu harusnya teratasi by system. Jadi pelajaran jadi ke depan. diatasi secara sistem sehingga kita merasa bahwa kedaulatan rakyat itu memang dihargai. Nah, seandainya pada pemilu 2024 itu ada mengulang kesalahan-kesalahan sistem yang lalu, menurut saya kita Mundur ke belakang. Iya, gitu Bang Edward. Ya. Jadi kita Partai Umat ini berdoa. Ya, berdoa banyak-banyak, terus berdoa mohon pada Allah supaya hati orang-orang KPU lurus. Gitu. Diberi. Gimana? Next, terkait los Sen. Oh ya, itu terkait ini gimana Bang? Apa target Partai Umat 2024 ini? Ya, begini. Menurut analisa para pengamat, menurut analisa para pengamat, bahwa ada partai-partai politik yang ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya. Ada partai-partai politik yang dimarahi oleh pemilih-pemilihnya karena mereka merasa dikhianati. Mereka merasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan ada partai politik yang secara garis keturunan terus-menerus hadir di pemilu, dipilih oleh rakyat, tapi kemudian juga tidak memberikan perubahan apa-apa. Jadi ada suara-suara dari partai-partai politik yang ada sekarang ini yang ditinggalkan oleh Konstituen. pendukung-pendukungnya, konstituennya. Iya. Nah tentu kita berharap, jadi kita berharap Partai Umat berharap bahwa mereka melihat
Mereka melihat bahwa ada harapan. Di Partai Umat. Nah, ada harapan di Partai Umat ini karena insya Allah yang tampil di Partai Umat itu adalah mudah-mudahan, ya kan, tidak berkhianat. Amanah. Nah, tidak berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan itu. Nah, sudah tentu kita ingin, ya, kita berharap dengan dukungan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang jeli melihat gagasan dan sikap komitmen para tokoh-tokoh aktivis-aktivis yang di Partai Umat ini, ya tentu kita berharap tergerak hati mereka untuk memberikan dukungan pada Partai Umat ini. Jadi kalau dilihat dari bahasanya, ya tentu kita berharap lebih besar dari threshold itu. Kalau misalnya parliamentary thresholdnya katakan 4%, kita berharap bisa lebih besar dari threshold parliamentary thresholdnya itu gitu. Itu saja. Tapi yang paling baik adalah kalau presiden threshold itu ditiadakan, maka parliamentary threshold juga harus dihapuskan demi kedaulatan rakyat. Fair, itu baru fair. Iya. Itu baru kita namanya melaksanakan amanat konstitusi gitu. Iya. Gitu Bang Edward. Ya, tapi kalau kita lihat daripada perkembangan para tokoh-tokoh partai politik ya yang ada disampaikan di mass media itu kan, itu kelihatannya jarang lah ya membahas masalah threshold ini. Lebih banyak bicara masalah koalisi antar partai supaya memenuhi threshold gitu ya. Nah, saya pikir ini merupakan suatu masih adanya mispersepsi atau masih ada perbedaan kepentingan ya. Yang memang nggak bisa kita hilangkan juga pasti ada kepentingan karena dengan ada threshold yang ada sekarang ini kelihatannya gitu ya, itu partai politik yang sudah punya wakil-wakil di legislatif itu merasa nyaman gitu, merasa aman gitu ya untuk mereka untuk ke depan pemilunya. Ini sayangkan. Nah, sedangkan partai yang baru ini tentu mencoba berusaha agar hal ini itu bisa satu pandangan gitu ya dengan partai besar. Nah, saya ingin tahu apa upaya-upaya dari Partai Umat yang bisa juga menggandeng para politisi-politisi dari partai-partai besar ini. Komunikasi gitu. Iya, ada supaya mereka pun seperti yang tadi menyadari bahwa sebetulnya yang kemarin itu sistemnya masih juga belum baik gitu ya untuk kedaulatan rakyat gitu ya. Nah, upaya-upaya dari Partai Umat saya nggak tahu secara teknisnya bagaimana, apakah ada target-target tertentu untuk mendekati partai-partai besar ini dalam artian kajian-kajian mungkin atau bagaimana ya toh yang supaya punya satu pandangan gitu ya. Nah, itu apakah sudah ada gitu, saya nggak tahu. Itu gimana Bang? Apakah mungkin sudah ada komunikasi dengan partai-partai lain untuk tercapainya yang tadi itu threshold tadi itu? Mungkin ya kan, mana tahu. Ya sebenarnya gini, Partai Umat sudah mengawali untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang presiden threshold. Ya, karena kita merasa punya legal standing, ya kan, sebagai partai politik. Tetapi alasannya kan kita belum menjadi peserta pemilu. Oh gitu. Karena Mahkamah Konstitusi ini kan sekarang menjadi mahkamah keluarga kan gitu. Jadi, berapa banyak gugatan itu yang berhubungan dengan threshold terus dia tolak terus, ya kan? Apa karena menantunya Pak? Besan. Bukan besan, ipar lah. Ipar ya? Ipar lah. Tapi enggak lah, itu jangan kita. Enggak apa-apa. Tapi artinya Mahkamah Konstitusi itu menjadi
kan Mahkamah Konstitusi itu harusnya melihat apakah ini sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Iya. Ya kan? Nah, jadi Undang-Undang Dasar itu kan jelas mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu atau beberapa partai politik, ya kan, itu mengusung presiden. Nggak ada threshold. Nggak ada threshold. Jadi 20% itu bid'ah. Hah? Itu bid'ah dolalah demokrasi. Ya? Itu bid'ah dolalah demokrasi. Ya buktinya sekarang digugat. Tapi nggak finar kan Pak? Kenapa? Nggak finar ya? Ya paling tidak untuk demokrasi. Oh, iya. Untuk demokrasi kita menjadi kacau. Kacau. Ya kan? Coba bayangkan. Apakah Mahkamah Konstitusi, ya, PKS menggugat, ya kan? DPD menggugat, lembaga tinggi negara menggugat Mahkamah Konstitusi, Nggak digubris. ya, bahwa threshold itu, parliamentary presiden threshold itu, menurut DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan DPD itu adalah termasuk anggota MPR, bayangkan. Ya, nah ini Mahkamah Konstitusi bagaimana melihat gugatan ini? Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, harusnya dia yang menengahi, bukan mengukuhkan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, begitu juga, ya, sedikit ilustrasi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Udah jelas-jelas dikatakan melanggar konstitusi. Tapi kenapa diberi spare waktu? Ya, walaupun ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki, artinya kan itu diselenggarakan, itu laksanakan melanggar konstitusi. Iya. Nah, jadi disinilah kita ya berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah agar bangsa ini selamat. Ya, karena para pejuang-pejuang dulu membangun kesepakatan membangun bangsa ini secara bersama-sama, ya, tidak memikirkan kepentingan-kepentingan Pribadi dan golongan. ya, kelompok-kelompok lah kita katakan. Ya, kalau seperti sekarang betapa besar betapa luas kemarahan terhadap para oligarki yang ikut terlibat mempengaruhi keputusan-keputusan para partai-partai politik Menguasai. dalam mengusung presiden dan calon presiden. Saya kira ini berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang ada ini itu menjadi evaluasi dan kita harus menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih dewasa. Barangkali itu pandangan dari saya, mudah-mudahan masyarakat yang mengikuti diskusi dialog ini dapat mengambil pilihan-pilihan, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menyegarkan kecerdasan kita berpikir. Hanya bangsa yang cerdaslah yang mampu mengatasi masalah-masalahnya. Ya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat itu menjatuhkan pilihannya. Banyak sekali faktor-faktornya. Ya. Nah, yang tidak bisa dipungkiri itu adalah bukan persoalan kapasitas. Ya. Tapi yang sering jadi sorotan itu adalah isi tas itu. Iya. Ya, jadi kapasitas partai politik baru itu memiliki gagasan, memiliki idealisme, memiliki konsep untuk memperbaiki keadaan. Dia punya semangat, ya, dia punya cita-cita, dia punya gagasan. Politik itu kan gagasan. Tapi selama reformasi ini, ya, masyarakat kita itu sudah terkondisioning, sudah terkondisi budaya
bukan persoalan kapabilitas dan kapasitas, ya, tapi yang sering dilihat adalah berapa isi tasnya. Kembali gitu ya. Nah ini ya, suka tidak suka bahasa-bahasa seperti ini ada di tengah-tengah masyarakat. Saya mau nyalon di satu kabupaten, ya, turun ke daerah-daerah, datang ke simpul-simpul. Nah, mereka mendengarkan cerita, mendengarkan apa yang dilakukan, senang. Tapi melalui utusannya bertanya, Pak, ada isinya apa enggak kira-kira? Coba itu. Ini real. Nah, ini real. Ini keadaan kita. Nah, jadi variabel untuk bisa besar atau tidak, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu betul-betul bisa fair. Sistemnya, penghitungannya, ya, dan sebagainya. Ya, persoalan kita sekarang adalah penghitungan. Penghitungan dari TPS ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi. Berapa tahap itu? Seharusnya dengan sistem yang hari ini, begitu coblos jebret, Online, langsung keluar angka. Wah, menarik itu. Online ya. Iya. Tapi konsep isitas itu bisa terpengaruh nggak dengan tata tertib Ya. KPU itu? Kalau sistemnya betul-betul berjalan. sesuai gitu ya, tahapan-tahapannya itu, dan kemudian pengawas-pengawas pemilu itu betul-betul berfungsi, saya kira kalaupun ada isi tas itu bisa lebih terawasi, karena dianggap itu sebagai jual beli suara. Ya. Saya kira itu. Kita mengawasi isi tas dan yang kedua kita cari yang Mengawasi isi tas nggak bisa. begitu kan? Mengawasi. Itu Pak Edward yang jawab lah. Mengawasi isi tas loh. Ini ada cuannya Bang ya. Ayo. Ya, mengenai masalah isi tas ini memang agak sulit ya kadang-kadang, apalagi Isi tas itu oligarki, Pak. iya. Namun saya sebetulnya melihat dengan tawaran sistem pengawasan dengan cara memanfaatkan IT itu membuat yang mengawasi daripada perhitungan itu lebih banyak. Dan itu akan bisa mengeliminir, mengurangi adanya penyimpangan. Terserah mau pakai isi tas atau apa, ya, tapi namanya angka setelah sistem itu kalau memang sudah bisa menggunakan IT, tidak hanya Bawaslu yang mengawas, tapi juga Ormas, perguruan tinggi, cuma kemudian masyarakat bisa ikut mengawasi. Semua mata bisa mengawasi. Itu lebih aman sebetulnya. Nah, yang ditawarkan oleh Partai Umat saya pikir ini sebetulnya bagus sekali dari segi pertanggungjawaban. Tidak banyak biaya, ya toh, tidak banyak pertengkaran karena banyak saksi. Ini kan kadang-kadang yang isi tas main karena yang saksinya bisa berubah karena isi tas. Tapi coba kalau dengan by system, kecil kemudian malah takut, saya bilang, malah takut itu menerima isi tas karena banyak saksi, mau kena gebug, atau gak mungkin mereka akan berpikir. Nah, sebab itu saya betul, mungkin nggak mau sekarang. Ya, kalau bicara duit hilang atau tidak, itu kan sebetulnya itu konsekuensi dari pekerjaan loh. Namanya kita jangan enggak usah tanpa berpikir begitu namanya. Kalau mereka orang memang komitmen, punya loyalitas pengabdian tinggi untuk menegakkan demokrasi kedaulatan rakyat, itu sudah sumpahnya. Dan sistem yang mengawasin. Nggak perlu dia. Ya, kalau misalnya mau makan sumpah juga, ya silakan saja. Tapi yang jelas, bukti-bukti daripada kesalahan seseorang itu bisa lebih diketahui. Dan hukum bisa menjerat orang-orang yang akan menyimpangkan. Kalau menurut saya, sebetulnya tidak Partai Umat saja. Coba.
mungkin di kalangan perguruan tinggi segala macam itu ada juga pembahasan macam itu. Tapi karena sekarang diusung oleh Partai Umat, itu lebih kuat sekarang. Lebih bisa ditangkap oleh masyarakat. Sedangkan ada partai yang justru menawarkan sistem tapi kemudian tidak digunakan. Nah, saya pikir masyarakat nanti bisa memberikan suatu responnya. Gitu. Karena kan ini kan pertarungan kedaulatan rakyat, bukan pertarungan oligarki sebetulnya. Ya toh? Nah, makanya di sini letaknya generasi muda sebagai 60% nanti besarnya ini harus melek mata. Harus melek mata. Ini loh permainan yang dulu kejadian pemilu itu sebabkan karena sistemnya kacau. Kan begitu. Kalau tidak kacau, ini ada tawaran cara sistem yang baik. Nah, ini sebetulnya. Saya pikir orang Indonesia masih inilah ya, meskipun banyak yang nyeleweng-nyeleweng, yang jujur, yang banyak pejuang masih banyak. Mudah-mudahan saya pikir bisa terlaksana. Gitu. Itu harapan saya. Demikian. Amin. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan kedua narasumber. Jadi kita sebagai warga negara, mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini bisa tercerahkan, sehingga kita bisa lebih objektif untuk mengambil sikap dalam menghadapi Pilpres 2024 nanti. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, subscribe.